Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Saudaraku semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, materi kajian kita kali ini adalah tentang harta halal dan harta haram di akhir zaman. Kita mulai dengan pengertian dari harta. Al-malu lughatan ma malaktahu min kulli syai'. Harta menurut arti bahasa itu adalah apa-apa yang kamu miliki dari segala sesuatu. Terkait harta ini di dalam Islam dikenal dengan adanya konsep istikhlaf. Nah, konsep istikhlaf itu mengandung dua prinsip utama. Yang pertama adalah harta itu hakikatnya adalah milik Allah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Kemudian konsep istikhlaf yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita manusia berkuasa atas harta tersebut. Sebagaimana firman-Nya, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Jadi harta itu adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah telah memberikan kuasa kepada manusia untuk memanfaatkannya. Dari sini para ulama kemudian membuat definisi atau istilah syariah terkait dengan harta. Dalam Dirasat fil Fikril Islami, Muhammad Husain Abdullah menyebutkan al-malu istilahan kullu ma yuntafa'u bihi ala ay wajhin minal wujuhi syar'iyyati kasyira'i wal ijarati wal i'arati wal istihlaki wal hibah. Harta menurut arti istilah itu adalah setiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh syariah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan sendiri untuk dikonsumsi, dan juga hibah. Sedangkan di dalam Mu'jam Lughah al-Fuqaha, al-malu istilahan kullu ma yumkinul intifa'u bihi mimma abaha syar'u al-intifa'a bihi. Harta menurut arti istilah itu adalah setiap apa yang dapat dimanfaatkan dari apa-apa yang dibolehkan oleh syariah untuk memanfaatkannya. Dari dua definisi ini kita bisa simpulkan bahwa yang dimaksud dengan harta itu adalah apa saja yang telah dibolehkan syariah untuk bisa kita manfaatkan. Nah, implikasi dari konsep istikhlaf dan definisi syariah terkait harta tersebut adalah segala pengaturan urusan harta ini wajib tunduk kepada hukum Allah. Jadi, apa yang dimaksud dengan harta halal dan harta haram? Nah, harta halal itu adalah segala sesuatu yang memperoleh izin syara untuk dikumpulkan dan dimiliki. Sedangkan harta haram adalah segala sesuatu berupa benda yang dilarang atau tidak memperoleh izin dari syara untuk dikumpulkan dan dimiliki. Di dalam syariat Islam, jenis harta haram ini terbagi menjadi 3. Pertama, haram karena zatnya. Yang kedua, haram karena mengambil hak adami. Dan yang ketiga adalah haram karena dihasilkan dari muamalah yang batil. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah harta haram karena zatnya. Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik harta itu mengharamkan sebagian hartanya untuk kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitah waddamu wallahmul khinjir. Diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, dan daging babi. Begitu juga di dalam hadis misalnya. Hurrimatil khamru bi'ainiha. Diharamkannya khamr itu karena zatnya. Nah, inilah sebagian dalil yang menjelaskan tentang jenis harta haram yang pertama, yaitu memang Allah haramkan kepada manusia untuk dimanfaatkan, atau haram karena zatnya. Jenis harta haram yang kedua adalah haram karena mengambil hak adami. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wasyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma.
laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Dari ayat ini kita bisa pahami bahwa mencuri harta orang lain itu haram. Ini berarti ada hak adami yang dia ambil. Nah, oleh karena itulah pengambilan hak adami ini atau harta yang dimiliki oleh orang lain itu haram hukumnya. Dalam hadis Nabi juga disebutkan, alal yadi ma akhaddat hatta tu'addi. Wajib atas tangan bertanggung jawab atas semua yang diambilnya hingga dia mengembalikannya. Ini adalah sebagian dalil terkait dengan harta haram karena mengambil hak adami. Harta haram yang ketiga adalah harta haram karena muamalah yang batil. Harta haram ini terjadi karena transaksi muamalah yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan itu adalah sebuah kebatilan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Harta haram jenis inilah yang paling banyak terjadi di masyarakat kita sekarang. Dan hal ini sebagaimana yang telah diprediksikan oleh Rasulullah SAW, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yuvallil mar'u bima akhadal mala amin halalin amin haramin. Sungguh akan datang suatu zaman, tidaklah peduli seseorang dengan cara apa ia memperoleh harta, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Apa saja contoh transaksi dari muamalah yang batil ini? Yang pertama misalnya adalah asuransi, leasing, KPR, kredit bank, perseroan saham, utang ribawi, tabungan emas online, multilevel marketing atau MLM, talangan haji, dan lain-lain. Ini semua adalah contoh transaksi muamalah batil yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun tidak hanya di level masyarakat, tapi juga di level negara, harta haram jenis yang ketiga ini terjadi. Contohnya adalah pajak, dengan berbagai macam ragamnya. Pajak ini menjadi pemasukan utama dalam sistem ekonomi kapitalis bagi negara. Nah, padahal dalam Islam, pajak yang dipungut itu hukumnya haram. Nah, di antara dalilnya adalah, inna sahibul maksi finnar. Sesungguhnya pemungut pajak itu diazab di neraka. Imam Syaukani dalam Nailul Autar menjelaskan bahwa kata sahibul maksi itu adalah para pemungut pajak dari manusia tanpa hak. Kemudian bentuk lain harta haram jenis ketiga ini di negara itu adalah utang riba, baik dengan utang langsung, pinjaman luar negeri, ataupun dengan penerbitan SUN, surat utang negara, obligasi negara, dan sejenisnya. Nah, dalil tentang riba ini saya pikir sudah sangat jelas dan telah dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, selain pemasukan, juga harus diperhatikan pengeluaran dari APBN negara tersebut. Jangan sampai negara memfasilitasi masyarakat untuk melakukan keharaman, seperti memberikan produk kredit usaha rakyat, kemudian kredit perumahan rakyat yang semuanya berbasis utang riba. Ini semua adalah harta-harta haram karena transaksi atau muamalah yang batil di dalam Islam. Mungkin ada yang bertanya, kalau harta-harta haram itu tadi ada pada negara, apakah boleh rakyat memanfaatkan atau diberikan oleh negara terkait dengan pendapatan-pendapatan yang haram tersebut? Nah, untuk menjawabnya, mari kita bahas hukum pemanfaatan 3 jenis harta haram ini. Yang pertama, pemanfaatan harta haram karena zatnya. Harta haram jenis ini itu haram untuk dimiliki ataupun dikonsumsi. Haram pula untuk diambil harganya, misalnya dengan jalan jual beli ataupun disewakan. Nah, haram juga bagi orang lain mengambil manfaat atau harganya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap tubuh yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka yang lebih berhak melumatkannya. Nah, harta yang jenis pertama ini, harta haram jenis pertama ini haram dimiliki, haram juga dimanfaatkan, baik dijual, disewakan, dan lain-lain. Kemudian harta haram karena mengambil hak adami. Nah, harta ini haram untuk dimiliki dan juga dikonsumsi.
Haram pula untuk diambil harganya, baik dijual belikan ataupun disewakan. Haram juga bagi orang lain untuk mengambil manfaat harganya. Nah, dalilnya diantaranya adalah idza syuriqa min rajuli mata'un aw dha'alahu mata'un fawajadahu biyadir rajulin bi'ainihi fahuwa ahaqqu bihi wa yarji'ul mustari 'alal ba'i bisaman. Jika barang seseorang itu dicuri atau hilang, kemudian ia mendapatinya di tangan orang lain, maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut dan orang yang membelinya harus mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya dengan memperoleh kembali harganya. Jadi harta haram jenis kedua ini adalah haram dimiliki, haram dikonsumsi, haram juga untuk kemudian dimanfaatkan atau diambil harganya. Karena ini adalah harta milik orang lain, bukan milik mereka yang mengambil itu. Kemudian harta haram jenis yang ketiga, yaitu harta haram karena muamalah yang batil. Bagaimana pemanfaatannya? Nah, harta ini haram untuk dimiliki ataupun dikonsumsi. Haram juga bagi pemiliknya untuk mengambil harganya, misalnya dengan menjual atau menyewakannya. Namun orang lain boleh bermuamalah atasnya secara syar'i. Misalnya dengan jalan hibah, nafkah, jual beli, disewakan, dan lain-lain. Dalilnya diantaranya adalah wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidaklah seseorang itu membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain. Dalil lainnya bahwa orang lain itu boleh bermuamalah atasnya dengan jalan syar'i itu adalah berdasarkan hadis di mana seorang laki-laki menemui Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, "Innali jaron ya'kulur riba wa innahu la yazallu yad'uni faqala mahna'uhu lak wa ismuhu alaih." Aku bertetangga dengan orang yang memakan riba, ia senantiasa mengundangku untuk makan-makan. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, nikmatnya atau keselamatannya untukmu dan dosanya adalah bagi dia. Ini adalah dalil terkait dengan harta haram karena muamalah yang batil, di mana orang lain masih bisa memanfaatkannya dengan cara-cara yang syar'i, baik dengan hibah, ya jual beli maupun sewa menyewa. Termasuk juga dengan pemanfaatan oleh negara kepada rakyatnya. Meskipun pendapatan negara tadi dari yang haram-haram, ketika negara memberikan fasilitas kepada masyarakat atau rakyatnya, itu adalah fasilitas yang halal dinikmati oleh masyarakat. Siapa yang berdosa? Para pejabat negara yang melakukan kebijakan-kebijakan pengambilan harta haram itulah yang menanggung dosanya, sebagaimana telah disampaikan dalam dalil-dalil yang telah disebutkan. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah harta-harta haram yang ada saat ini dan juga hukum-hukum syariah terkait dengan pemanfaatannya. Akhirnya bagi kita secara individual itu harus meninggalkan dan menjauhi harta-harta haram tersebut sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa menjauhinya tentu saja memerlukan ilmu untuk mengetahui apa saja bentuk harta haram tersebut. Utamanya untuk harta yang terjadi karena muamalah yang batil. Kemudian negara harus memiliki peran yang utama agar masyarakat muslim itu terhindar dari harta-harta haram tersebut. Ya, negara juga harus menghilangkan semua jenis pendapatan dan pengeluaran haramnya dengan menerapkan konsep APBN syariah, yaitu konsep Baitul Mal. Nah, ini semua tidak akan bisa terlaksana konsep APBN syariah ini kalau negara tidak menerapkan syariah Islam secara kafah. Nah, penerapan syariah Islam secara kafah bagi negara ini hukumnya adalah wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah, kalau tidak bisa menerapkan APBN syariah ini karena negaranya tidak sesuai dengan syariat, maka menegakkan negara yang menerapkan syariat itu adalah wajib. Demikian wallahu a'lam bishawab. Sahabatku semua, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.